Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semua ya. Oke, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Nama Ibu Sri Indarti. Ibu akan mengajar kalian untuk mata pelajaran matematika peminatan di kelas 10 ini. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk matematika peminatan di sini, di semester 1 ini, kita akan belajar tentang fungsi eksponen. Nah, nanti fungsi eksponen ini ada beberapa indikator yang kalian pelajari nanti. Oke, untuk yang pertama dari fungsi eksponen ini, Ibu akan menjelaskan apa itu bilangan eksponen. Oke, kita langsung saja ya. Iya, di sini Ibu punya kotak seperti ini nih ya. Ini kotaknya ada 2, di sini ada 4, di sini ada 8. Kalian simak, kalian perhatikan ya. Di sini kotak yang pertama itu 2. Ini kita lihat berapa? Ini 4, ini 8. Kalian tuliskan, Ibu tuliskan di sini 2, 4, 8. Kalian boleh sambil menulis, boleh di buku kalian. Oke. Kemudian kita tuliskan 2 ini. 2, 4, 8 ini punya faktor yang sama, yaitu 2. Kita buat 2 sebagai bilangan pokok atau bilangan pengalihnya gitu ya. Oke, di sini 2 itu pasti 2 kali 1 ya, 2 saja kita tulis 2. Terus 4 itu bisa juga kita tuliskan, kita jabarkan 2 kali 2 itu sebagai bilangan pokok 2-nya ya. Kemudian 8 itu bisa 2 kali 2 kali 2. Oke, sama ya ini ya bilangan pokoknya ya. Nah, ini bisa kita tulis juga 2 di sini itu artinya adalah 2 pangkat 1. 2 kali 2 di sini bisa juga kita tuliskan 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 ini bisa kita tuliskan juga sebagai 2 pangkat 3. Ini itu yang disebut dengan bilangan pangkat. Oke. Ini adalah bilangan pangkat. Bilangan pangkat gitu ya. Oke. Dengan bilangan pokoknya berapa? 2. Bilangan pokoknya adalah 2 gitu. Oke. Pangkat 1, 2, 3 itu tergantung yang diinginkan dari suatu bilangan. Oke. Nah, dari sini Ibu akan jelaskan apa itu bilangan eksponen gitu ya. Oke. Jadi di sini bilangan eksponen itu adalah bilangan eksponen. Itu adalah bilangan yang berpangkat. Bilangan pangkat gitu ya. Atau berpangkat. Atau berpangkat boleh. Bilangan berpangkat. Oke. Nah, pangkat itu apa? Yaitu untuk mewakili dari bilangan pangkat itu mewakili bilangan pokok yang dikalikan berapa kali. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di sini ada bilangan A gitu, misalnya A gitu. A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A gitu ya. Kalau A pangkat N ya A kali A kali A sampai N kali gitu ya. Jadi sini itu N-nya adalah sebagai pangkat atau N itu adalah sebagai pangkatnya. Pangkat berapa kalinya gitu ya. A-nya di sini adalah bilangan pokok. Nah, bisa dipahami ya nak ya? Oke, jadi misalnya gini. Misal 5 pangkat 4 artinya apa dong? 5 kali 5 kali 5. Nah, ini berapa kali? 4 kali. N ini bilangan pangkatnya. N kali gitu ya. Nah, N kalinya berapa gitu ya. N kalinya. Pangkatnya N kalinya gitu. Oke.
5 kali 5, ini 5 pangkat 4 tuh 5 kali 5 kali 5 kali 5. 4 kali gitu. Kalau tadi N kali. Jadi sampai N kali gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Ibu lanjutkan di sini. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya dari fungsi eksponen, kalian juga harus tahu sifat-sifatnya, sifat-sifat pangkat atau eksponennya. Sifat-sifat eksponen atau pangkat. Oke, bilangan pangkatnya. Oke, misalnya kita pakai bilangan pokoknya itu A gitu ya. Misalnya bilangan eksponennya itu kita pakai bilangan real saja untuk pangkatnya itu misalnya adalah P dan Q gitu ya. Sebagai bilangan rasional di sini. Jadi misalnya ada A itu bilangan pokok ya di sini. Ibu tuliskan di sini A, misal A dan B ya. A dan B itu bilangan pokok. Kemudian P dan Q itu adalah misalnya sebagai bilangan pangkatnya gitu ya. Nanti biar lebih jelas kalian. A dan B, misalnya A itu sebagai bilangan pokok A, B bilangan pokok B, A dan B ini berbeda ya. P juga sama bilangan pangkat P, ini Q bilangan pangkat Q gitu ya. Oke. Bilangan ini semua adalah bilangan real gitu ya. Jadi misalnya yang ini adalah sebagai ini ya patokan gitu ya. Oke, dan sifat-sifatnya itu kita lihat di sini sifat-sifatnya kita mulai. Sifat-sifatnya misalnya ada A, bilangan pokok A di pangkat P gitu ya. Kemudian dikali dengan A pangkat Q gitu. Nah, di sini hasilnya itu sama saja dengan A pangkat P plus Q. Tapi bilangan pokoknya harus sama ya. Tidak boleh ini A, ini B. Kalau A dan B tidak bisa tidak berlaku untuk bilangan pokok yang berbeda. Harus sama kalau A, kalau B, B gitu ya. Oke, contohnya seperti apa? Nah, nomor 1 Ibu dengerin dulu. Misalnya gini, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kita lihat. Ini hasilnya berapa ya? Berapa, nak? 4 dikali 8. Hasilnya berapa? 32. Oke. Kemudian kita pakai sifat ini. Yang pertama, rumus sifat yang pertama. Ini sama aja A gitu, tapi diganti 2 gitu ya. P dan Q-nya itu 2 dan 3 ditambahkan 2 pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita coba deh hitung. 4. Ini 4. Terus ini berapa? 16. Baru kita kalikan yang terakhir dengan 2. Hasilnya 16 kali 2, 32. Sama ya. 32. Oke. Maka bisa disimpulkan bahwa A pangkat P kali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q di sini. Yang nomor 1 ini. Oke? Kalian tulis. Boleh kalian kotakin gitu boleh ya buat mengingat. Sambil Ibu jelaskan dari mananya gitu ya. Kemudian yang kedua, bila ada A pangkat P dibagi A pangkat Q itu bisa juga dituliskan A pangkat P min Q. Kita coba lagi aja ya. Oke, misalnya ada 2 pangkat 3 gitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat berapa? 2 misalnya. Kita lihat apakah sama nanti. Kita lihat. 2 pangkat 3 berapa? 8. Dibagi 4 berapa, nak? 2. Hasilnya 2 ya. Kita coba dengan cara ini juga. Berarti ini bilangan pokoknya berapa? 2 ya. 2. P-Q-nya mana? Ini P, ini Q gitu ya. Berarti 3 dikurangi 1. Hasilnya berarti 2 dikurangi 2 ya. Dikurangi 2 berarti 2 pangkat 1. Berapa hasilnya? 2. Sama enggak?
sama. Nah, ini sebagai teorema yang kedua, teori yang kedua atau rumus yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalian ingat-ingat itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nomor 3, sifat yang ketiga, jika ada A pangkat P dikali Q, itu juga bisa dituliskan A pangkat P kali Q, ini titik ya, gitu. Ya, misalnya gini, 2 pangkat 2, kemudian di sini kita pangkatkan dengan pangkat 2 lagi, gitu. Ya, nah caranya kita coba aja. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 4 pangkat 2 berapa? Ini kan dikurung dulu ya tadi ya. 4 pangkat 2 ini kita pangkatkan dulu, baru dengan yang dikurung nanti 4-nya dipangkatkan 2 lagi. Hasilnya 4 kali 4, 16. Nah, coba dengan cara yang seperti ini. 2 berarti ini 2 kali 2 gitu ya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Ini teori yang kedua. Gitu kalian tuliskan. Oke, sebaiknya dikasih kotak gitu ya. Biar kalian lebih bisa ini. Nih, kita kotakin warnanya yang beda. Ini sebagai rumus yang pertama. Rumus untuk sifat eksponen yang pertama. Ini sifat eksponen yang kedua. Kemudian yang ini sifat eksponen yang ketiga. Gitu ya. Oke. Kalian tuliskan lagi. Oke. Ibu lanjut. Kemudian yang keempat kita sebelah sini saja. Oh, udah masih di sini masih bisa. Selanjutnya. Kemudian yang keempat. Nah, oke, yang keempat. Sama seperti tadi, misalnya ada A kali B pangkat P misalnya. Maka bisa juga dituliskan seperti ini. A pangkat P kali B pangkat P. Gitu. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya ada 2 kali 3 ya. Pangkat 2 misalnya. Kita hitung terlebih dahulu. 2 kali 3-nya bisa dikalikan kalau ini. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kan? Pangkat 2 berapa dong? 36. Coba dengan cara yang seperti ini. Diuraikan dulu. Ini kurungnya dibuka, pangkatkan P. P-nya juga dipangkatkan P, itu A pangkat P, B pangkat P dikali seperti ini. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 9 sama-sama 36 ya. Oke, ini sebagai teori yang sifat yang keempat. Oke. Kemudian yang kelima sekarang kita coba lagi. Yang kelima pakai ini aja ya, warnanya pakai yang hijau ibunya. Oke, yang kelima, bila ada sifatnya yang seperti ini nih, A per B pangkat P gitu. Ini juga bisa kita tuliskan seperti ini, sama seperti tadi, bahwa diuraikan A pangkat P dibagi B pangkat P gitu. Contohnya seperti apa? Misalnya di sini langsung ya, misalnya ada angka di sini 4 per 2 di pangkat 2 gitu ya. Ini bisa juga dibagi dulu terlebih dahulu, baiknya 2 ya, berarti ini 4 bagi 2, 2. Kemudian di pangkat 2 berapa? 4. Coba kita cari dengan cara seperti ini. 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 semua yang ada di dalam kurung ini, 2 pangkat 2 gitu. Baru dibagi 4 pangkat 2, 16. 2 pangkat 2, 4. Berarti hasilnya 4 sama ya. Nah, ini sebagai sifat yang kelima. Gitu. Oke. Ibu lanjutkan sekarang sifat yang keenam.
Oke, bila ada bilangan pangkat seperti ini, A pangkat min P itu sama dengan hasilnya ada 1/A pangkat P gitu. Ini teori yang atau sifat yang keenam ya. Nah, kalau ini udah pasti. Karena apa? Tidak ada bilangan pangkat negatif dong. Nah, yang betul, kalau ada bilangan pangkat negatif, kamu jadikan positif, yaitu dengan dibagi, turunkan ke bawah sebagai pembagi. Karena di sini tidak ada koefisien apa-apa, A-nya ya, maka langsung ini dianggap 1/A pangkat P. Contohnya, Ibu pakai warna hijau. Contoh, 2 pangkat min 2. Nah, ini berarti ini 2, ini kamu turunkan ke bawah. Jadi ini ya, dikali silang ke bawah gitu. Jadi 1/, turunkan ke bawah sebagai pembagi 2 pangkat 2. Nah, ini caranya. Kalau pangkatnya negatif itu jadi di sini kan sebagai 2 itu bulat ya. Nah, ini jadi pecahan nih, 1/2 pangkat 2. Jadi A-nya pangkat min 2 tadi untuk bisa menjadi positif pangkatnya, maka diturunkan seperti ini. Atau dijadikan pembilang atau dengan perbandingan terbalik seperti ini. 1/2 pangkat 2. Hasilnya 1/4 gitu ya, Nak ya. Oke, misal lagi ada di sini. 3 pangkat min 1, berarti gimana? Halo. Nah, ini juga bisa seperti ini. 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Oke? Bu, kalau misalnya yang di bawah yang bilangannya negatif gimana? Oke, itu pengembangannya seperti itu. Jadi kalau ada bilangannya yang di bawah seperti itu, misalnya gini, 1/2 pangkat min 2, ini contoh yang pertama ya, ini contoh yang kedua. Ini yang di bawah yang 1/2 pangkat min 2, ini kan pangkatnya negatif ya. Nah, kita ubah menjadi positif, yaitu naik dia. Jadi dikali perbandingannya terbalik lagi, ini 1 dikali 2 pangkat 2. Oke, jadi hasilnya adalah 4. Jadi kalau teori yang Ibu sifatnya yang ke-7 aja biar kalian ingat ya. Ini yang ke-7 itu jika ada 1/A pangkat min P, maka sama aja dengan A pangkat P. Gitu ya, naik ya. Oke, ini sebagai teori atau sifat yang ke-7. Ingat-ingat karena nggak ada pangkat negatif tuh. Oke, harus diubah dulu untuk bisa menjadi positif. Kalau mau dicari hitungannya ya Nak ya, tapi kalau dibiarkan dalam bentuk pangkat negatif sih nggak masalah. Tapi kalau mau cari nilainya harus dibuat menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Oke, bisa difahami ya Nak? Oke, bisa, insya Allah. Oke, kemudian yang ke-8 di sini saja ya, untuk menghemat tempat. Oke, yang ke-8 sekarang. Bentar. Yang ke-8 itu adalah bila ada A pangkat P per Q. Nah, ini pangkat pecahan, Nak. Nah, ini sama saja dengan bilangan akar. Jadi, pangkat pecahan itu bisa diubah menjadi bentuk akar, yaitu bentuknya adalah A pangkat P, pembilangnya di sini, penyebutnya ada di sini nih. Jadi misalnya ada angka 2 pangkat setengah gitu, berarti akar A, A ya 2 akar ya. Akar 2 pangkat 1 di sini 2, atau kalau akar 2 itu nggak perlu dituliskan ya, bilangannya cukup akar 2 seperti ini. Misalnya lagi 2 pangkat 2/3. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. 2, P-nya ini yang atas ini jadi pangkat di sini, kemudian yang 3 pembilangnya di sini sebagai akarnya. Jadi ini 2 kuadrat akar 3 bacanya ya. 2 pangkat 2 akar 3 ini akarnya.
Ini akar 2, oh ini akar 3 gitu. Oke, bisa dipahami ya nak? Oke, ini sebagai teori yang ke-8. Oke, kemudian Ibu lanjutkan lagi yang ke-9. Oke, bila ada akarnya tuh beda nih, akar bilangan pokoknya itu beda, A kali B gitu. Pangkatnya di sini P gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi diuraikan A akar A, jadi A ini di akar P gitu, akarnya PA akar P dikali dengan B akar P gitu, diuraikan. Sebentar ya, ini P-nya di sini biar kelihatan P di sini. Nah, ini juga P ya. Oke, biar lebih jelas. P-nya dari dalam, P di sini. Ini P. Oke. Contohnya seperti apa? Nih, misalnya ada akar 2 kali 3 pangkat, jangan sebentar ya, jangan 3 deh, misalnya 2 kali 8 gitu ya, pangkat 2 misalnya. Oke, maka di sini bisa juga kita tuliskan berapa nih? Ini kita gabung dulu, dikalikan dulu 2 dengan 8 yaitu 16, akar 2 berapa? 4. Nah, ini bisa juga diuraikan seperti ini. 2 akar 2 dikali 8 akar 2 gitu. Akar 2 dari akar 2 berapa? Akar 2 ya. Akar 2. Oke, terus 8 akar 2 berapa dong? Ini kan berarti 2 kali 2 kali 2 gitu. Hasilnya akar 2 kali akar 4 kali 2 gitu ya. 2-nya masih di dalam. Oke, sehingga hasilnya adalah akar 2 kali akar 4 tuh berapa nak? 2. Kan kita pisahin nih, kalau kalian bingung 2 kali 2 kali 2 nih, kita kalikan dulu yang bisa di akar 2 yaitu 2 kali 2 4 ya. Akar 2 nya biarin aja, berarti ini yang 4 ini kita keluarkan akarnya 2, sisanya ini kita tulis akar 2 lagi. Nah, akar 2 kali akar 2 tadi bisa A kali B ya, akar A kali B tadi ini seperti ini, bisa jadiin 1 akar B. Berarti ini 2 kita tuliskan di sini, akar 2 kali akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 4, berarti sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, jadi sama ya di sini ya. Ini 4, di sini juga 4. Boleh seperti ini. Jadi misalnya kalian menemui soal yang seperti ini bisa diuraikan satu persatu bilangan pokok yang berbeda ya. Ini boleh seperti ini. Jadi uraikannya kayak gini mungkin kalian masih bingung, nanti Ibu jelaskan lagi. Jadi ini 2 kali 2 kali 2 kok jadi gitu Bu? Ya ini karena kita mau mengambil bilangan pokoknya 2 gitu. Jadi kan kalau 8 itu kan tadi kan sama ya. 8 itu dari mana? 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3. Boleh seperti ini. Kemudian yang 4 nih kita tuliskan dulu, kalikan dulu, baru kali 2 sama-sama 8 kan ya. Nah, 4 ini kita akarkan. Akar 4 itu berapa? 2. Masih akar 2-nya, jangan diapa-apain. Nah, kita kalau perkalian boleh ya, pindah posisi boleh. 2 mungkin di sini memudahkan, baru akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 tuh kalau bilangan pokoknya sama itu bisa, enggak sama juga boleh ya. Dikalikan jadi 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4. Akar 4 2, 2 kali 2 4, sama aja. Mau dengan cara ini sama diuraikan seperti ini bisa kembali bolak-balik ya, ini ya, berlaku bolak-balik, maka ini bisa jadi ini bisa jadi begini gitu. Dari tadi seperti itu ya, ini bisa begini, ini bisa begini gitu ya, bolak-balik, bolak-balik. Maka ini sebagai sifat yang ke-9 untuk akar. Akar tadi bilangan apa nak?
bilangan pecahan gitu ya, akar pecah. Bilangan akar tadi apa nak? Pangkat pecahan, bukan bilangan pecahan ya, pangkat pecahan. Oke, kita lanjut yang ke-10. Oke, yang ke-10 itu jika ada seperti ini. Akar, sebentar, jangan di sebelah situ. Dan yang ke-10 akar A per B pangkat P. Nah, ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. A pangkat P dibagi akar A akar P dibagi dengan B akar P gitu ya. Jadi A per B akar P itu bisa kita tuliskan menjadi A akar P dibagi dengan B akar P gitu ya. Oke, contohnya kayak apa Bu? Boleh kita lihat contohnya. Misalnya ada sama seperti tadi ya, 8 per 2 pangkat 2 gitu ya. Maka hasilnya adalah kita bagi dulu. Ini 8 per 2 4 akar 2. Hasilnya adalah 2. 4 akar 2 itu 2 ya. Kemudian bisa juga kita uraikan seperti ini. 8 akar 2 dibagi akar 2 gitu ya. Pangkat 2 gini. Nggak usah ditulis ya 2 ya, langsung saja. Akar 8 tadi, halo gimana? Sama kayak tadi 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Dibagi dengan akar 2 gitu. Nah ini yang 4 bisa berarti 4 kali 2 dibagi akar 2. Sehingga hasilnya nih 4 nih, berapa nih? 4 diakarkan 2. Akar 2-nya masih tetap ya. Dibagi akar 2. Ini bisa dibagi, ini kan perkalian bisa ya. Bisa dibagi, bisa ini habis. Sehingga hasilnya adalah 2. Ini sama ya. Jadi bisa menggunakan ini, bisa ini bisa bolak-balik ya nak ya. Oke, itu yang ke-10, sifat yang ke-10. Diingat-ingat ya, boleh dicatat di buku kalian ya. Oke, kemudian yang ke-11. Yang ke-11 tuh adalah bila bilangan bilangan real itu dipangkatkan dengan 0. Hasilnya berapa? Ini hasilnya 1 ya nak. Dari mana? Kita coba ya. Ini pulangin dulu. Dari semua bilangan, semua angka kalau dipangkatkan 0 itu 1. Kenapa sih Bu? Kok bisa? Nah, kita coba. Jangan sampai pangkat 0, 0. Terus sering yang kejadian seperti itu. Nanti biasanya jangan dilupakan nih. Pangkat 0 1. Misalnya gini ya. Pangkat 0 dari mana sih? Misalnya contoh 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ini kalau kita ubah seperti ini jadi berapa dong? 2 ini kan tadi pembagian ya, dikurang 2, betul nggak nak? Betul sekali, ini P, ini Q. Nah, ini kan hasilnya 4, ini bagi 4, oke. Ini 2 pangkat, 2 kurangi 2, 0. Jadi 4 bagi 4, 1. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Gitu, dari sini pembuktiannya. Oke? Dihafalkan ini atau ditulis, nanti juga lama-lama kalian hafal ya dengan sendiri sifat-sifat eksponen ini bila sudah dalam bentuk soal-soal keseharian nanti. Oke? Karena untuk semester 1 ini hanya fungsi eksponen ya nanti ya. Fungsi eksponen nanti ada ini sifat-sifat eksponen, nanti ada fungsi eksponensialnya. Kemudian nanti ada fungsi logaritma juga. Oke? Apa itu logaritma? Nanti setelah eksponen ini selesai, kita akan melanjutkan ke logaritma. Itu masih fungsi eksponen sebenarnya. Oke? Iya, kalian pelajari dari awal tadi mulai fungsi eksponen itu apa, bilangan eksponen itu apa tadi ya. Nah, nanti baru Ibu baru sampai sini dulu ya untuk menjelaskannya sampai sifat-sifat eksponen dulu. Ini Allah minggu depan kita lanjut lagi. Nah, kalian paham ini dulu ya sifat-sifat eksponen dari nomor 1, 2, 3, 4,
dan seterusnya ini sampai dengan sifat yang ke-11. Kalian ingat-ingat, oke? Nanti mungkin ada yang bisa kalian kerjakan di tugas, nanti Ibu tuliskan untuk di Google Classroom-nya. Oke, ini sampai di sini dulu ya pemaparan Ibu materi fungsi eksponen untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.